Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah para jamaah semuanya, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Durratun Nasihin. Kali ini kita akan menjelaskan sebab adanya Lailatul Qadar atau asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Terlebih dahulu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailat wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar ini, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan wasababun nuzuli hadhihi surah, dan sebab diturunkannya surat ini an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas berkata, annahu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zakar Zabrail alaihi salam inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan, seorang hamba, yuqalu, di mana hamba itu bernama Sam'un al-Ghazi, yaitu Sam'un al-Ghazi. Siapakah Sam'un al-Ghazi ini? Wa huwa ghazil kuffar al-fasyahrin. Dia itu selalu memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan. Wa kana silahuhu lahyu jamalin. Adapun senjatanya Sam'un al-Ghazi itu adalah rahangnya unta. Wa laisa lahu ghairuha, dan tidak ada senjata yang lain kecuali min alati harbin, dari alat-alat perang yang lain, yaitu rahangnya tulang unta. Wa kullama darabal kuffar, dan ketika dia memukul orang-orang kafir bihadzal lahyi, dengan rahang unta ini, kutila malayuh so'adadahum, terbunuh dengan rahang itu orang-orang kafir tanpa terhitung. Faiza atosa, ketika Sam'un al-Ghazi merasakan haus, faida atosa, ketika merasakan haus, yahruju min maudhi'il asnani ma'an azabin, keluar dari gerigi-gerigi dia, gusi-gusi gigi dia itu air yang segar. Pasuma payas robahu, kemudian dia meminumnya. Kalau kita mah mungkin yang ada air ludah, bukan air yang begitu segar keluarnya. Tapi Sam'un al-Ghazi itu kalau ketika haus, keluar dari sela-sela giginya itu air yang sangat segar. Wa idza zaa, dan ketika dia merasa haus, dan ketika dia merasa lapar, yanbutu minhu lahmu, maka tumbuh daging-daging di mulutnya itu, fayakulahu, kemudian dia memakannya. Nah, ini banget luar biasa sekali. Fakana ala hadza kulla yaumin, dan ini terjadi setiap hari, hatta madha min umrihi, sampai usia Sam'un al-Ghazi alfuh syahrin, 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu adalah wahya salasu wa samanuna sanatan wa arba'atu asyurin. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Fa'ajizal kufaru an raddihi, maka orang-orang kafir itu tidak mampu untuk melawan Sam'un al-Ghazi, sehingga orang-orang kafir
selalu berusaha untuk menumpas atau membunuh Samun al-Ghazi. Faqalu, maka orang-orang kafir ini memiliki cara atau mencari cara agar bisa dibunuh Samun al-Ghazi ini, yaitu limroatihi, melalui istrinya Samun al-Ghazi, wahia kafiratun, dan itu adalah kafir. Inna, kata orang-orang kafir, idza tu'tiki amwalan kasiratan, inna nu'tiki amwalan kasiratan, kami akan memberikan kepadamu harta yang banyak, dengan syarat in qatalti zaujaki, ketika asal kamu mau membunuh suami kamu. Qalat, maka berkata istri Samun al-Ghazi, ana la aqdiru ala qatlihi, aku enggak mampu untuk membunuhnya. Qalu, orang kafir berkata, tu'tiki, kamu beri saja atau ambil saja hablan syadidan, ikat dengan kuat, kemudian pasyudi, dan ikatlah bihi yadaihi, antara dua tangannya, dan diikat warijlahi, dan kedua kakinya, fi naumihi, ketika suami kamu itu sedang tidur. Ketika memang sudah terikat kaki dan tangannya, kata orang-orang kafir, wa nahnu naqtuluhu, maka tugas kami untuk membunuhnya. Yang penting kamu cuma bertugas untuk mengikat kaki dan tangannya suami kamu, yaitu Samun al-Ghazi. Fasadathul mar'atu fi naumihi, maka cara orang kafir itu dibuktikan oleh istri Samun al-Ghazi, maka diikatlah Samun al-Ghazi ketika sedang tidur. Pastai kodo, ketika bangun, fakola, berkata Samun al-Ghazi, man syaddani, siapa ini yang mengikat aku? Fakolat, maka istrinya berkata, ana syaddatta, aku yang mengikatmu. Tujuannya adalah liujar ribaka, untuk mencobamu, karena kata orang-orang engkau itu adalah orang yang sangat kuat, maka aku mencoba mengikatmu untuk mencoba atau agar kamu betul atau tidaknya engkau itu kuat. Fazaza bayadahu, kemudian digerakkanlah tangan Samun al-Ghazi, faqata al-habda, kemudian terputus tali itu yang mengikat tangannya. Sumaja al-kufar, kemudian datang lagi orang kafir tersebut kepada istrinya dengan cara disilsilati, diikat dengan rantai. Fasyadathu al-mar'atu biha, kemudian istri Samun al-Ghazi mengikat suaminya dengan rantai. Pastai kodo, ketika bangun Samun al-Ghazi, aqala, berkata, man syadani, siapa lagi yang mengikatku ini? Qalat, kata istrinya, ana syadatta li ujarribaka, aku yang mengikatmu wahai suamiku hanya untuk mencoba kekuatanmu. Fazada bayadahu, kemudian digerakkan tangannya, faqata asil-silati, maka terputuslah rantai itu. Summa qalat kalula, kemudian berkata seperti tadi dikatakan oleh Samun al-Ghazi, faqala ya imroati. Nah, ini karena suaminya itu namanya ke istri pasti akan membongkarkan rahasianya. Faqala, maka berkata Samun al-Ghazi, man syadani, siapa yang mengikat? Maka berkata, ya imroati, wahai istriku, ana waliyu min awliyaillahi ta'ala, aku ini adalah sebagian wali dari wali-walinya Allah. La yaglibu alayya syai'un min amri dunya illa sya'ihada, tidak akan bisa menghancurkan diriku apapun dari perkara dunia illa sya'ri hadza, kecuali rambutku ini. Wa kana lahu sya'ru tawilun, Samun al-Ghazi itu memiliki rambut yang sangat panjang. Fasami'at imra'atahu, maka ketika istrinya mendengarkan apa yang diucapkan Samun al-Ghazi, fala manama, ketika beliau sedang tidur, qata'at dawaibahu, kemudian dipotong rambutnya lembar demi lembar, fi hali naumihi, ketika tidur. Wakana, dan adapun rambut yang dipotong oleh istri dari Samun al-Ghazi sama 8 lembar.
qita'in min sya'ri ra'sihi wa kulluha tajurru 'alal ardi. Semuanya itu adalah sangat panjang sampai menyentuh bumi rambutnya. Fasyaddat, kemudian diikatkan di arba'i zawaid min hayadai, 4 lembar diikatkan ke tangannya Samun al-Ghazi. Wabil arba'il ukhra, dan 4 yang lainnya diikatkan rizlaihi, di kakinya finaumi ketika Samun al-Ghazi sedang tidur. Fastaikodo, ketika Samun al-Ghazi bangun, faqala, berkata, man syadani, siapa yang mengikat tangan dan kakiku ini? Qala, maka istrinya berkata, ana syadatta, aku yang telah mengikatmu, liujadi baka, seperti pertama dan kedua itu alasannya untuk mencoba kekuatan suaminya. Fazazaba zizban syadidan, kemudian digerak-gerakkan dengan begitu kuat sehingga tidak mampu, falam yahdiru ala qat'iha, sampai tidak mampu untuk memecahkan dari ikatan itu atau memotong dari ikatan-ikatan itu. Fa'ahbarat, ketika Samun al-Ghazi tidak mampu untuk melepaskan ikatan itu, maka Fa'ahbarat, mengabarkan imru'atuhul kufar, suaminya kepada orang-orang kafir. Ketika sudah datang informasi bahwa Samun al-Ghazi tidak mampu untuk melepaskan ikatan di tangan dan kakinya dengan rambutnya yang diikatkan oleh istrinya tadi, faja'u, kemudian orang-orang kafir datang, wa zahabu bihi ila mazbahihim, kemudian membawa Samun al-Ghazi ke tempat jagal. Wa kana fihi umudun, di mana di tempat jagal itu ada beberapa tiang. Fa'awfaquhu, kemudian diikat ala zalikal umud, Samun al-Ghazi diikat pada tiang-tiang itu. Faqata'u, nah ini saking kejamnya orang kafir. Ketika Samun al-Ghazi diikat, faqata'u udhunaihi, yang pertama yang dipotong adalah telinganya oleh orang kafir. Wa ainaihi, kemudian matanya dicongkel. Wa syafataihi, kemudian dipotong lidahnya Samun al-Ghazi itu. Wa lisanihi, lidahnya. Wa syafataihi, dan bibirnya dipotong. Wa yadaihi, kemudian dipotong tangannya. Wa rijlaihi, dan kedua kakinya pun dipotong. Wa kulluhum, dan semua anggota badan Samun al-Ghazi, yastami'una fi zalikal bait, dikumpulkan di tempat penjagalan itu. Ketika sudah terjadi seperti itu, ya alangkah sakitnya Samun al-Ghazi disiksa dengan tadi dipotong telinganya, dicongkel matanya, dirobek bibirnya, dipotong lisannya, tangan dan kakinya. Fa'uhiyallahu ta'ala ilaih, kemudian Allah mewahyukan kepadanya. Kata Allah, ayusyai'in turidu bihim asna'uhu, apa yang engkau inginkan, wahai Samun al-Ghazi, yang akan engkau perbuat saat ini? Faqala, maka Samun al-Ghazi meminta kepada Allah, uridu an tu'tini minal quwwati, aku ingin mengembalikan, atau aku ingin engkau memberikan kepadaku ini kekuatan, wahai Allah, hatta uharrika amuda hadzal bait, sehingga aku akan menggerakkan atau menghancurkan semua tiang yang ada di rumah ini atau di rumah penjagalan ini. Fayahdimu alaihim, kemudian hancur semuanya. Faqawahullahu, kemudian Allah memberikan kekuatan, waharokan nafsahu, dan menggerakkan dirinya Samun al-Ghazi, fawaqa asyaqfu alaihim, kemudian terjadilah atap bangunan itu semua, wa uhliku jami'an, sehingga semuanya runtuh hancur. Wa mru'atuhu ma'hum, termasuk istrinya, tertimpa seluruh bangunan-bangunan penjagalan tersebut. Fa'anjahullahu ta'ala, kemudian Allah menyelamatkan Samun al-Ghazi minhum, di antara mereka yang ada di tempat penjagalan tersebut. Waradallahu alaihi jami'a awfihi, kemudian Allah mengumpulkan dan menyempurnakan kembali anggota-anggota badan yang tadi dipotong oleh orang-orang kafir kepada Samun al-Ghazi. Fabada dzalika abadallahu ala fasyahrin, setelah kejadian tersebut maka Samun al-Ghazi beribadah kepada Allah selama 1000 bulan.
ma'qiyami lailiha, kemudian di waktu malamnya, wasiyamin ahriya, dan berpuasa di siang harinya. Jadi karena Samun Al-Ghazi mendapatkan karunia atau diselamatkan oleh Allah, maka beliau beribadah selama 1000 bulan, malamnya zikir kepada Allah dan siangnya berpuasa selama 1000 bulan. Kalau kita ini mungkin bagaimana mau puasa selama 1000 bulan? Faduri babi sayfi fisabilillah. Maka akhirnya Samun Al-Ghazi ini terbunuh ketika berperang di jalan Allah. Ketika setelah mendengarkan cerita tersebut, fabaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam istayqan lidzalik. Kemudian semua para sahabat Rasulullah menangis setelah mendengarkan cerita Samun Al-Ghazi yang diceritakan oleh Rasulullah, istayqan lidzalik, dengan merasa ingin seperti itu. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal tadri sawabahu, apakah engkau tahu ganjaran pahala bagi Samun Al-Ghazi ketika berpuasa selama 1000 bulan dan zikir kepada Allah selama 1000 bulan setelah diselamatkan oleh Allah? Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bersabda, la adri, aku tidak tahu. Karena Rasulullah tidak tahu, fa'anzalallahu Jibril alaihissalam, maka Jibril menurunkan surat bihadas suar, yaitu dengan surat Al-Qadar. Waqala, dan berkata Jibril, ya Muhammadu, hei Muhammad, a'faituka wa ummataka lailatal qadril ibadatu, aku memberikan kepadamu dan kepada umatmu di malam Lailatul Qadar ketika ibadah, di mana fiha, di dalamnya, afdalu min ibadati sab'ina alfa syahrin, di mana ketika di malam Lailatul Qadar itu adalah lebih utama ibadah daripada 70.000 bulan. Wa qala ba'duhum, qala Allah Ta'ala, dan ulama yang lain mengatakan Allah bersabda, ya Muhammad, wahai Muhammad, rakaatani fi lailatul qadri, salat sunnah 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, khairul laka, itu lebih baik bagimu, wali ummataka, dan bagi umatmu, min darbis syaifi alfa syahrin, daripada perang selama 1000 bulan fi zamani Bani Israel, di zaman Bani Israel. Jadi pada jamaah semuanya, itulah sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar yang didominasi dari kisah seorang waliullah yang namanya Samun Al-Ghazi, di mana ini ditukil dalam satu kitab yang namanya Kitab Sananiyah. Hadirin semuanya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini, dan mulai dari tanggal 15 sampai akhir bulan Ramadan kita perbanyaklah, diantaranya adalah tahlil Quran, membaca Al-Quran, wa zikrullah, dan zikir kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.